di dalam hasil survei itu, kenapa muncul Rohani dan Rojali dan Rohana. Rohana dan Rojali itu karena memang 3 bulan terakhir pengeluaran naik. Dan fokusnya itu ada pada pemenuhan kebutuhan pokok. Hanya memang yang menarik dari survei itu, kalau dilihat lagi ada 4% yang cinta mati sama gaya hidup. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Anda tentu ingat ada 2 fenomena yang sempat mengemuka di tengah masyarakat. Rojali, rombongan jarang beli, dan Rohana, rombongan hanya nanya. 2 istilah baru ini lahir dari tekanan dompet kelas menengah. Gaya hidup berubah, ditekan, kemudian belanja ditunda, self reward berubah menjadi survival mode. Nah, pertanyaannya, kalau mesin konsumsi mulai melambat, siapa yang akan menjaga ekonomi tetap berjalan cepat? Ini yang akan kita bahas. To the point aja. Kita sudah bersama Hendry Satrio, founder kedai kopi yang baru-baru ini merilis hasil survei terkait fenomena belanja masyarakat kita. Sudah hadir bersama kita Ya. Hendry Satrio. Ya. Bung Hensa. Apa kabar? Masih Kabar baik. ya, Anda nggak kenalin temennya? Nah, teman saya ini orangnya udah terkenal, jadi nggak perlu saya kenalkan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba kedai kopi melakukan survei konsumsi dan perilaku daya beli kelas menengah di tengah isu ijazah politik dan lain-lain? Ya itu sebenarnya ada kaitannya dengan ijazah Pak. Kalau kelas menengah itu kan rata-rata punya ijazah dia. Jadi ada keterkaitan lah. Ya. Satu, sebetulnya itu kemarin untuk merayakan 11 tahun kedai kopi. Namanya lembaga survei ya. Kan sebaiknya disuguhkan, yang kita suguhkan ke wartawan dan rakyat adalah data, bukan pesta. Itu kan lembaga survei kan soalnya. Jadilah kita diskusikan, kemudian teman-teman peneliti kedai kopi, bagaimana kalau kita cari tahu tentang gaya hidup, perilaku kelas menengah. Gitu akhirnya ya udah oke, kita jalankan online tapi karena memang nggak ada sponsor ya kan, jadi online aja. Terus masuk seribuan lebih lah respondennya, tapi kita clearkan di cleaning datanya itu di angka 932. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Ike tadi menarik karena ternyata di dalam hasil survei itu, kenapa muncul Rohani dan Rojali dan Rohana. Rohana dan Rojali itu karena memang 3 bulan terakhir pengeluaran naik. Dan fokusnya itu ada pada pemenuhan kebutuhan pokok. Hanya memang yang menarik dari survei itu, kalau dilihat lagi ada 4% yang cinta mati sama gaya hidup. Itu kelas menengah, Bos. Gimana maksudnya itu? Ya, pokoknya eksistensi, terlihat keren, gaya hidup yang diikutin ibaratnya beginilah. Ya oke lah, tadinya makan nasi 2 centong pakai ayam, pakai tempe, pakai sayur. Nah ini kita kurangin lah, centongnya dikurangin, ayamnya dikurangin, tapi tetap bisa pedal. Kira-kira gitu tuh. Jadi memang ada yang cinta mati sama gaya hidup, nah itu yang menarik. Tapi Tetap ke kafe, meskipun pengeluaran juga makin meningkat. Nah itu ada hasilnya. Jadi ke mall dan ngafe itu termasuk dari self rewarding. Tapi kan ada yang merubah gaya hidup nih dari self rewarding ya menjadi survival mode. Nah, artinya itu dia. mereka ke kafe tetap, tapi sekali pesan duduknya berjam-jam gitu. Bukan cuma itu, biasanya matcha latte jadi americano hot banget. Jadi lama minum ini kan karena hot banget kan. Nah itu dia. Jadi pesan pertama itu americano ya, hot banget. Hot banget. Jadi supaya ada kesan memang mereka nggak bisa beranjak dari kafe itu, ya karena emang nggak dingin-dingin. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi tertekan, kelas menengah kesulitan, PHK lagi banyak, tapi kafe tetap penuh, jadi terjawab tuh. Berarti memang terjawab, memang ada self rewardingnya itu. Termasuk yang tadi fenomena Rohana Rojali. Kenapa kemudian mall tetap rame, cuma yang beli dikit. Dikit, betul. Ya karena itu.
salah satu self rewarding mereka itu ke mall. Bahkan di dalam hasil survei yang dapat diklik dan di-download di kedaikopi.co itu, website kita, mall itu salah satu tempat healing favorit kelas menengah. Healing, Bos. Jadi udah nggak ada lagi healing ke daerah pegunungan atau apa gitu ya? Ya yang ada gini loh. Kalau Mas Ike saya nih kan, olahraga di luar kan panas tuh. Iya. Olahraga di mall, wah itu kalau hitung langkah 10.000 juga, Bos. Tercapai. Jalan-jalan di Tapi mall. memang tercapai. survei kedai kopi ini bener sih Iya. ya. Emang selalu bener sih ya. Emang nggak benar. Tepat sih, karena kemarin saya sama adik saya ke Grand Indonesia. Ah. Hari Sabtu. Hari Sabtu jam 11, pas mau makan siang. Jam 11, saya nganter adik saya ke lobi. Habis itu saya ke ini, Muter. kemana? Muter nyari parkiran. Nggak dapet. Penuh. Saya bilang, ini ekonomi lagi gimana ya? Ah. Katanya lagi Susah, pengetatan lagi tough. segala macam, lagi tough. Tapi kok mallnya penuh banget gitu. Terus apa yang disaksikan oleh Pak Gaib di sana? Ya banyak orang aja pada ada yang makan, ada yang keliling-keliling. Kan kalau Grand Indonesia kan udah kita Itu tahu brandnya. saya rasa tuh ya, restoran menu yang paling laku tuh yang bisa refill. Jadi bisa jadi kan namanya satu keluarga kan, Ya, ya. bareng-barengan nggak apa-apa lah. Minumnya apa? Pesannya satu teh tawar bisa refill kan. Jadi minum bareng-bareng. Karena untuk nge-reward ya, memang itu nggak ada di data itu. Mungkin nanti kalau kami dapat sponsor kemudian kita dalami itu akan lebih menarik lagi. Tapi yang terjadi adalah memang pengeluaran yang tinggi di 3 bulan terakhir itu membuat memang perubahannya cukup luar biasa. Tercapture nggak bahwa ada sejumlah kelas menengah yang justru mengorbankan les anaknya. Jadi udah deh nggak usah les dulu. Yang penting mereka tetap bisa main pedal, Lah mereka itu tetap bisa. si 4% itu. Si 4% Si 4% tadi. Si itu. 4% itu. Ada bos yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga. Makanya kan ada guyonan lah ya. Ya. Wah ini kalau ketemu teman-teman SMA, teman-teman kuliah, biasanya modelannya duduk di meja, taruh handphone 2 sama kunci mobil gitu kan. Ya. Supaya untuk Menunjukkan memperlihatkan, kelasnya. menunjukkan kelasnya. Bahkan saya kemarin habis ngobrol sama teman saya, kalau reuni itu nggak usah lagi dipaksa. Karena mungkin tidak semua orang suka reuni. Iya. Bisa jadi reuni itu bisa menyakitkan buat mereka. Karena kan reuni itu sebetulnya juga ajang PAMR ya. Iya. Ya. Ajang Gitu ya. pamer. Heeh. Untuk Menunjukkan kelas sosial. kelas sosial, kemudian keberhasilan dia gitu, dia itu siapa. Untuk sebagian orang mungkin, aduh gue begini doang nih, susah nih. Belum lagi kalau waktu kuliah, orangnya datang kuliah terus pulang. Begitu datang, siapa nih orangnya gitu. Tapi kalau misalnya dia, ini agak lumayan, kalau mungkin reunian 5 tahun 10 tahun yang lalu, itu kan banjir kartu nama tuh. Iya. Kita pulang udah kayak habis rapat di mana gitu, kartu nama semua Iya. gitu kan. Kalau sekarang kan udah agak enak ya, ada handphone tinggal Iya, Tinggal catat. gitu. Ya. Jadi fenomena ini menariknya itu adalah ya memang terjadi hal-hal yang seperti ya emang kita rasakan, dompet itu ya kita rasakan. Nah, tapi memang ada reward buat pemerintah di hasil survei itu. Itu sekitar 60-an% itu mengapresiasi beberapa program pemerintah yang ada kaitannya dengan kelas menengah. Bansos, potongan pajak nggak jadi potongan pajak, naik pajak nggak jadi. Kemudian ada hal-hal yang kaitannya memang untuk mereka tuh kayak program magang gitu ya. Saya pengen juga sih survei program magang tuh. Apakah setelah Anda magang, pada saat Anda magang, Anda ada rasa khawatir nggak? Ini kan magang kan ada waktunya bos. Iya. Ya, Ntar betul. kalau selesai, gue ngapain lagi ikut magang lagi kan kayak gitu. Ini kan mirip-mirip kartu prakerja kan juga gitu. Ini mudah-mudahan kalau saya salah ya pemerintah datang ke sini mengklarifikasi gitu apa yang disampaikan Hendy Satrio tuh nggak benar tuh. Jadi habis magang ada kerjaannya itu kan bagus tuh.